dulu. Apakah semuanya hadir? Hadir, Ibu. Oke. Selanjutnya, Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu anak-anak, yang pertama itu agar anak-anak bisa menyebutkan perbedaan yang ada dalam keluarga. Yang kedua, menjelaskan bentuk keberagaman dalam keluarga. Yang ketiga, menunjukkan sikap menghargai anggota keluarga. Anak-anak, materi kita itu pada hari ini tentang mengenal keberagaman di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Sebelum kita memulai, satu orang angkat doa dulu. Siapa yang mau angkat doa? Saya, Ibu. Oke, duduk saja ya. Ya, Ibu. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa dan Bapa dan Putra dan sama-sama Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sebelum kita masuk ke materi kita, Ibu minta anak-anak untuk berdiri dulu. Kita nyanyi terlebih dahulu supaya anak-anak itu mengikuti pembelajarannya Ibu dengan semangat dan tidak mengantuk. Oke? Iya, Ibu. Anak-anak tahu nyanyi lagu Aku Sayang Ibu? Tidak tahu. Yang begini ke anak-anak. Satu. Satu, dua, tiga. Satu, aku sayang ibu. Dua, juga sayang ayah. Tiga, sayang adik kakak. Satu, dua, tiga, sayang semuanya. Satu kita dulu. Jangan supaya kalian itu tidak mengantuk saat pembelajarannya itu sebentar ya. Ya, Ibu. Yang pertama itu Ibu akan menjelaskan apa itu keberagaman di lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Keberagaman di lingkungan rumah dan lingkungan sekolah itu anak-anak adanya berbagai perbedaan yang dimiliki setiap orang. Perbedaan dapat ditemukan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Walaupun berbeda, kita harus saling menghargai agar tetap hidup rukun dan damai. Oke. Di sini Ibu ingin bertanya dulu kepada anak-anak. Siapa saja anggota keluarga kalian? Ada saya, Kita sebutkan. Bapak, Mama, Kakak, Adik. itu saja. Ya, Ibu. Dan anggota keluarga lainnya. Iya, Ibu. Apakah semua anggota keluargamu memiliki usia yang sama atau berbeda? Berbeda, Ibu. Ya, betul sekali. Perbedaan tersebut disebut keberagaman dalam keluarga. Oke, anak-anak silakan amati gambar ini. Sudah. Apakah semuanya lihat? Iya, Ibu. Sekarang silakan anak mengamati gambar di layar. Anak-anak mengamati gambar tersebut. Sudah? Sudah, Ibu. Apa yang anak-anak lihat pada gambar tersebut? Terus? Ada dokter, Ada apa lagi? ada polisi, ada anak yang dipangku sama ibunya, Bu. Ada Apa? Anak yang sedang memainkan biola. Oke. Apakah pada gambar tersebut anak-anak melihat perbedaan? Iya, Ibu. Apa yang anak-anak lihat?
keluarganya ada yang sedang bermain musik gitu. Yang lain? Dan ada yang berbagi profesi. Iya, betul sekali. Apa yang anak-anak jawab itu semuanya itu benar, karena kita hari itu belajar tentang mengenal perbedaan keluarga di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah. Ya Ibu. Oke, di sini Ibu akan lanjut menjelaskan. Yang pertama itu keberagaman di lingkungan keluarga. Setiap keluarga memiliki anggota yang berbeda. Keluarga terdiri atas ayah, ibu, kakak, adik, kakek, nenek, dan anggota keluarga lainnya. Setiap anggota keluarga memiliki perbedaan. Contohnya itu bentuk keberagaman yang pertama itu dari usia. Contohnya itu ayah lebih tua daripada ibu. Iya, pintar sekali dia. Yang kedua itu jenis kelamin. Ayah laki-laki, ibu perempuan. Terus yang ketiga itu pekerjaan. Misalnya itu pekerjaannya ibu itu di kantor, terus pekerjaannya ayah itu di kebun. Bisa di kebun, bisa di proyek juga, semuanya benar. Perbedaan tersebut membuat setiap anggota keluarga memiliki pesan masing-masing. Perbedaan dalam keluarga merupakan hal yang paling wajar dan harus dihargai agar terciptanya keluarga yang harmonis. Sikap menghargai keberagaman dalam keluarga itu yang pertama, mendengar nasihat orang tua, membantu pekerjaan rumah, tidak mengejek anggota keluarga, terus bermain bersama dengan rukun, menghormati pendapat anggota keluarga. Itu adalah cara menghargai perbedaan yang ada di lingkungan keluarga. Yang kedua itu keberagaman di lingkungan sekolah. Di sekolah terdapat banyak teman yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Perbedaan tersebut membuat kehidupan sekolah menjadi lebih berwarna. Yang pertama itu, contoh yang pertama itu cita-cita. Di sekolah itu ada yang cita-cita jadi guru, jadi dokter, jadi polisi. Yang kedua itu kemampuan dalam memahami materi. Yang pertama itu misalnya itu anak satu itu bisa menggambar dan anak yang satunya lagi itu tidak bisa menggambar gitu. Yang ketiga hobi. Ada anak-anak yang hobinya itu bermain bola, ada yang bermain voli, yang menari. Itu adalah contoh keberagaman di lingkungan sekolah. Contoh sikap menghargai keberagaman di lingkungan sekolah itu yang pertama itu berteman dengan semua teman. Yang kedua tidak memilih-milih teman. Yang ketiga tidak mengejek kekurangan teman. Yang keempat membantu teman yang mengalami kesulitan. Selanjutnya ibu akan bagikan kalian dalam dua kelompok. Satu kelompok itu 2 orang dan akan mengerjakan LKPD. Sudah? Sudah Ibu. Oke. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, dan dipresentasikan sebentar ya. Ya Ibu. Diskusi ya anak-anak. Iya Ibu. Tidak ada bagi poin. Aduh, bagaimana kalian belajar kalau tidak bagi poin? Alasan cuma ini, pakai punya ibu ya. Ya. Kerjanya itu dalam kelompok. Iya Ibu. Cara kerjanya itu satu kelompok yang pertama itu di lingkungan rumah, kelompok yang kedua di lingkungan sekolah. Begitu sudah. Iya Ibu. Tulis berapa itu? Tulis sesuai ada berapa kadar di situ. Kalau ada 3, isi 3. Kalau ada 2, isi 2. Gitu. Diskusi anak-anak, jangan ketawa. Iya Ibu.
jelaskan tadi? Perbedaan umur. Iya itu. Kamu tidak benar ya, itu jelas tadinya itu. Diskusi ya. Ini diskusi. Iya ibu. Diskusi dengan kelompok. Iya, Ibu. Sudah. Belum, Ibu. Saya akan mengecek apakah kalian kerja dalam kelompok atau tidak. Saya lihat kamu di sendiri. Ini di kelompok ibu. Ada yang ini, ada kesulitan? Tidak, Ibu. Iya, pintar anak-anaknya ibu ini. Iya dong, Bu. Akan pintar. Kalau sudah dipresentasi anak-anak, Iya, Ibu. sudah. Sudah, Ibu. Oke, kelompok 1 presentasi perwakilan sudah. Atau mau maju semua? Satu orang sih, Ibu. Oke, maju sudah. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, teman-teman. Jadi saya akan mempresentasikan tugas yang pertama, yaitu perbedaan yang ada dalam keluarga. Yang pertama itu ada perbedaan umur, yang kedua perbedaan jenis kelamin, dan yang ketiga perbedaan dalam pekerjaan. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Saya akan mempresentasikan tentang keberagaman yang ada di sekolah. Yang pertama itu adalah perbedaan fisik. Lalu yang kedua perbedaan suku, budaya, dan agama. Lalu yang ketiga ada perbedaan kemampuan dan minat. Lalu yang keempat ada perbedaan pendapat. Itu saja. Baik. Tepuk tangan untuk semua. Apa yang anak-anak jawab itu semuanya benar, bahwa kita itu memiliki perbedaan di lingkungan keluarga dan di lingkungan rumah. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Tidak ada. Oke.
menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini, keberagaman merupakan keadaan yang menunjukkan adanya berbagai perbedaan di antara individu, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Dalam keluarga, keberagaman dapat terlihat dari perbedaan usia, jenis kelamin, dan hobi. Sementara di sekolah, keberagaman tampak dari perbedaan kemampuan, cita-cita, habis itu kesukaan, hobi, serta suku daerah dari teman-teman. Meskipun setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda, perbedaan tersebut bukanlah alasan untuk saling membeda-bedakan atau bermusuhan. Sebaliknya, keberagaman merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri dan dihargai. Dengan sikap saling menghormati, bersikap sopan, membantu satu sama lain, serta tidak mengejek perbedaan, kita dapat menciptakan kehidupan yang rukun, damai, dan harmonis. Oleh karena itu, menghargai keberagaman perlu dibiasakan sejak dini agar tumbuh rasa persatuan, kebersamaan, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu adalah kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini. Oke, di sini Ibu akan bertanya kepada anak-anak sebelum pulang, apa yang anak-anak pelajari hari ini tadi? Tentang keberagaman di rumah dan di sekolah, Ibu. Oke, itu sudah. Iya. Ya, betul sekali. Oke, apa yang dijawabkan oleh El itu tadi adalah benar. Keberagaman itu kekayaan yang harus dijaga dengan saling menghargai perbedaan di kehidupan keluarga maupun di kehidupan sekolah agar menjadi rukun, damai, dan menyenangkan. Sebelum kita pulang, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa dulu. Oke, Livia, silakan. Ya, duduk saja. Teman-teman dan ibu guru, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus Sampai selama-lamanya. Amin. dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Livia. Ya, Oke, Ibu. anak-anak, semoga pembelajaran hari ini anak-anak bisa mengerti dan bisa menerapkan contohnya di kehidupan sehari-hari. Terima kasih.